Ini dia buktinya. Bertabur bintang maksud saya adalah banyak dari tag ataupun keyword yang saya jadikan tag di sini mendapatkan ranking karena saya menggunakan TubeBuddy dan Pidik. Ini dia buktinya. Ini juga video saya yang lainnya mendapatkan banyak ranking karena saya riset keyword untuk tag menggunakan TubeBuddy dan Pidik seperti yang telah saya contohkan tadi. Kita lihat di sini, punya saya tetap nomor 1 walaupun menggunakan private browser. Kita lihat tetap dia nomor 1. Ini dia, coba kita hitung 1 2 3. Nomor 3 dengan kata kunci cara menggunakan Preps. Oke, berjumpa kembali dengan Bang J Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya video kita mudah ditemukan di pencarian YouTube. Oke, langsung saja. Sebenarnya untuk metode seperti itu sangat banyak sekali. Cuma di sini saya akan membahas setidaknya 3 cara bagaimana supaya video kita mudah ditemukan di pencarian YouTube. Cara yang pertama adalah kita membuat atau membahas suatu topik yang dimana belum banyak orang yang membuat videonya. Misalnya saya contohkan di sini. Ini dia panduan merekam layar PC dengan Extreme Screen Recorder. Untuk panduan ini belum banyak orang yang membuat tutorial seperti ini. Ini juga panduan Active Presenter. Ketika saya membuat panduan ini atau membuat tutorial ini, belum banyak orang yang membuat tutorial seperti ini. Video ini juga video panduan menggunakan Bandicam. Untuk panduan seperti ini, belum banyak orang yang membuat tutorial tentang Bandicam. Coba kita buktikan di sini. Coba kita lihat di sini. Di sini dia nomor 1. Kita lihat juga ketika kita ketikkan keyword tutorial Extreme Screen Recorder, dia tetap nomor 1. Yang jelas ketika kita membahas suatu topik yang jarang dibahas oleh orang lain atau yang jarang dibuatkan tutorial oleh orang lain, maka kemungkinan besar video yang kita buat akan menang di pencarian YouTube. Nomor berapapun itu, walaupun dia nomor 7, nomor 8, nomor 14, nomor 15, yang penting dia masih masuk 20 besar. Jika dia masih masuk 20 besar, kemungkinan video kita akan dibuka oleh orang lain. Apalagi misalnya yang membuat video itu hanya kita sendiri, sedangkan volume pencariannya 1 juta orang. Bisa kita bayangkan, setiap bulan kita akan mendapatkan viewer 1 juta. Cuma kayaknya susah untuk seperti itu. Atau misalnya yang membuat video hanya 5 orang saja, sedangkan volume pencariannya 100.000 sampai 500.000, itu sudah sangat cukup, sangat menyenangkan sekali. Apalagi sampai 1 juta pencarian per bulan. Saingan kita 5 atau sampai 10 orang saja yang membuat tutorial seperti itu. Cuma itu jarang kita temukan. Jika kita mendapatkan seperti itu, maka kita seperti mendapatkan durian runtuh. Cuma kita harus berhati-hati
jangan sampai mengenai badan kita ataupun kepala kita. Menurut pengalaman saya, ketika saya membuat tutorial es krim screen recorder, saya awalnya ragu karena apakah software ini atau aplikasi ini dibutuhkan orang atau tidak, dan bahkan saya hampir mengurungkan niat saya untuk membuat tutorial tersebut. Dan akhirnya saya pikir-pikir, saya buat saja. Dan alhamdulillah, tutorial es krim screen recorder ini justru yang paling banyak viewernya. Jadi carilah aplikasi ataupun software ataupun tutorial apapun yang memang tidak banyak orang membahasnya atau membuatkan videonya. Siapa tahu tutorial tersebut memang banyak yang membutuhkan tetapi belum ada atau sedikit orang yang membuatnya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan tool TubeBuddy dan juga Vidiq. Ini dia toolnya. Kita contohkan di sini. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah kita cari pencarian yang banyak, tetapi persaingannya yang kecil. Akan saya contohkan di sini. Kita cari keyword di sini, keyword dengan pencarian banyak dan persaingannya sedikit. Seperti inilah hasilnya. Kita usahakan di sininya very good atau excellent. Kita lihat keterangannya di sini. Untuk kompetisinya tidak terlalu banyak, tetapi untuk volume pencariannya sudah cukup kita jadikan target kata kunci. Kita usahakan kalau bisa di bagian ininya pencariannya banyak. Kita lihat di sini ini lumayan karena pencariannya 64.000. Pada bagian kompetisinya excellent. Excellentnya ini excellent bagi kita, bukan excellent pada umumnya. Kalau excellent pada umumnya, otomatis kita menggunakan ini sangat susah sekali. Tetapi maksudnya excellent di sini excellent bagi kita untuk menggunakannya. Seperti itulah cara kita untuk menggunakan tool TubeBuddy ini. Kita terus mencari sampai kita menemukan keyword yang bagus. Kalau bisa hasilnya ini very good, lebih baik lagi excellent. Tetapi jika memang hanya good saja, tidak ada masalah. Nah, ini dia. Akhirnya kita mendapatkan very good. Seperti inilah kita usahakan judul dari video kita seperti ini. Mendapatkan nilai seperti ini, yaitu very good. Di sini volume pencariannya adalah 221.000. Keyword ini lumayan sekali untuk kita. Bukan cuma lumayan lagi, tetapi sangat menyenangkan. Kalau saya menggunakan TubeBuddy ini untuk mencari judul dari video YouTube saya.
karena dia sangat terbatas sekali. Saya nggak tahu berapa, apakah 10 atau 20. Setelah itu dia langsung tidak bisa digunakan lagi. Kita bisa menggunakannya 2 hari yang akan datang. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan tool Pidik. Klik di sini, kemudian pilih keyword inspector. Kemudian tekan enter atau klik search. Perlu kita perhatikan, yang harus menjadi acuan kita adalah kita lihat di volume pencariannya. Kalau bisa di volume pencariannya itu 100.000, 300.000, 100 ribuan. Kemudian di sininya low, untuk kompetisinya low, usahakan low atau very low. Yang bagus lagi adalah di sininya 100.000 ke atas atau bahkan sampai 500.000, 1 juta, tetapi di sininya very low. Tetapi mungkin tidak seperti itu. Kayaknya susah untuk mendapatkan keyword seperti itu. Dia akan mendapatkan penilaian seperti ini jika di sini sudah 50. Overall skornya ini sudah 50/100, baru dia akan muncul di sini. Seperti ini belum tentu tidak ada. Dia ada volume pencariannya. Yang penting dia muncul di sini. Jika dia muncul di sini, itu artinya keyword itu digunakan oleh orang untuk mencari di pencarian YouTube. Jadi kalau untuk pemula kita pergunakan saja low, very low atau medium, tidak ada masalah. Hindari jangan sampai di sini high atau very high. Apalagi di sini misalnya 500.000 atau 1 juta, di sininya high, very high. Itu tidak perlu lagi kita gunakan. Apalagi jika kita pemula, maka kita akan remuk redam. Jadi kalau saya menggunakan TubeBuddy untuk mencari keyword judul video saya, sedangkan Pidik saya pergunakan untuk mencari tag-tag dari video saya, karena memang Pidik ini tidak terbatas berapa kali pun kita gunakan. Untuk mencari keyword dari tag-tag video kita hanya dibatasi 3 keyword saja yang terkait dengan keyword yang sedang kita cari. Tetapi kalau kita menggunakan yang versi berbayar, tentu kita tidak dibatasi juga sesuai dengan paket yang kita ambil. Itu cara menggunakan Pidik. Oke, coba kita buktikan. Ini dia buktinya. Bertabur bintang, maksud saya adalah banyak dari tag ataupun keyword yang saya jadikan tag di sini mendapatkan ranking. Karena saya menggunakan TubeBuddy dan Pidik. Ini dia buktinya. Ini juga video saya yang lainnya mendapatkan banyak ranking karena saya riset keyword untuk tag menggunakan TubeBuddy dan Pidik seperti yang telah saya contohkan tadi. Coba kita buktikan di sini. Kita akan mencari video saya menggunakan private browser incognito punyanya Chrome. Kita lihat di sini, punya saya tetap nomor 1 walaupun menggunakan private browser. Kita lihat tetap dia nomor 1. Kemudian ini kita buktikan di sini. Ini tutorial tentang hashtags.
Coba kita buktikan di sini, tutorial stats. Setelah saya hitung di sini tadi, untuk keyword tutorial stat punya saya masih masuk 20 besar, atau punya saya masih mendapatkan ranking. Ya, bisa dikatakan lumayan karena masih masuk 20 besar dan masih ada kemungkinan untuk dibuka oleh orang lain yang mencari tutorial stat. Kemudian kita coba dengan video ketiga. Ini adalah video tutorial tentang preps. Coba kita buktikan di sini. Ini dia. Coba kita hitung 1, 2, 3. Nomor 3. Dengan kata kunci cara menggunakan preps. Oke, selanjutnya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita membuat video yang masih berkaitan dengan video kita yang mendapatkan ranking bagus. Di sini saya akan mencontohkan beberapa video dengan satu nice. Di sini akan saya contohkan salah satu video saya. Ini dia, ini video saya yang mendapatkan ranking bagus di pencarian YouTube. Kemudian kata kuncinya yang ada di tag-tagnya saya pasangkan juga di video-video saya yang lainnya yang berkaitan dengan video ini. Kita contohkan di sini. Ini dia punya saya. Kemudian ini juga punya saya. Muncul di pencarian, masuk dalam 10 besar di pencarian YouTube itu karena ada beberapa tag yang saya masukkan di sini, yaitu tag dari video saya yang mendapatkan ranking bagus. Tag-tagnya saya masukkan ke sini atau keywordnya saya masukkan ke sini untuk dijadikan tag. Maka secara otomatis video kita yang berkaitan dengan video yang mendapatkan ranking tersebut akan masuk ke sini, akan masuk ke pencarian YouTube juga. Itulah beberapa cara yang telah saya buktikan. Kemudian di sini akan ada tambahan. Cara ini bisa kita coba, tetapi belum saya buktikan. Caranya adalah kita masuk pada YouTube Studio. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian analitik. Masuk pada tab jangkauan ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat ini sumber traffic video yang disarankan. Ini adalah video-video yang disarankan oleh YouTube untuk kita buat. Kenapa?
Karena banyak dari viewer kita masuk melalui kata kunci ini. Kita klik selengkapnya. Inilah sumber traffic kita. Jadi kita bisa membuat video dengan kata kunci seperti ini atau yang mirip-mirip seperti ini. Kita cek terlebih dahulu di TubeBuddy ataupun Vidiq, kemudian kita buatkan video seperti ini. Ini banyak sekali, bisa kita coba. Kemungkinan kita akan mendapatkan banyak viewer ataupun video kita mudah ditemukan di pencarian YouTube dengan membuat video dengan judul yang ada di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.